ilmu insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, namun sebelum beranjak ke sana mungkin saya ada sedikit dulu beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, insya Allah salah satu program untuk tahun sekarang itu yaitu revitalisasi perpustakaan. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita diberikan kesempatan ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak pihak Ekonomi dan rekan-rekan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan sekarang ini ya. Insya Allah ini adalah salah satu syarat mungkin ya. Tugasnya saya harus mengadakan hal seperti ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Ya, mungkin sebelumnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Widi gambarannya seperti apa. Mungkin nanti paradigmanya banyak yang berbeda, ya, tapi kita ambil saja mana yang bisa kita terapkan, mana yang tidak bisa. Sebelum dimulai, saya sudah membagikan kertas ke teman-teman semua. Ya, ini breaking dulu ya sebentar. Ada hadiah. Oh, ada. Batagor kan, Silakan teman-teman di kertasnya masing-masing tulis namanya masing-masing. Ya, bebas. Di atasnya ya, di atasnya tulis namanya masing-masing. Nama sendiri, nama sendiri. Buruk pasti tahu, Bu. Bebas. Ya, nama asli. Ya, sudah. Nah, sekarang ya, silakan teman-teman semua sebelum si kertas itu nanti kertasnya kita majuin, jadi digilir. Nanti kalau kata saya bilang ganti, langsung ganti. Dan teman-teman mengisi misalkan ini, Mister. Nanti dapatnya yang Pak Hilman, berarti Mister tulis Pak Hilman itu kebaikan Pak Hilman ini. Kata kuncinya adalah kebaikan, hal-hal positif. Ya. Pokoknya yang baik-baik, ya, yang baik-baik yang tertera pada nama di kertas tersebut. Dihitung ya. Bisa? Maksimal berapa, Bu? Ya, pokoknya mah. Anu Ya, keinget nanti deh. digilir ya. Nanti digilir. Boleh jadi kesini nanti gantian. Mumpung kenapa banyak? Satu, yang kurang satu dulu. Misalkan Mister nanti Pak Hilman ya satu aja. Oh, satu kebaikan. Satu kebaikan dari Pak Hilman. Nanti Pak Rijal nanti ngisi ya Mister kebaikan Mister gimana? Satu hal positif. Satu hal positif. Boleh sifat, boleh kelakuannya gimana? Misalnya Pak Hilman mah suka masakeun tenang. Siap ya, siap. Ya. Lagi ke sana, Mas Eksi. Oh iya. Siap ya? Siap ya? Ya. Sekarang masing-masing. Nih, saya hanya mau membacakan 3 saja perwakilan. Ada yang mau baca ke depan? Mister enggal pilih nu saha we. Nu saha we, pilih heula. Dia di Bali. Baik kalau ada nusak ya. Langsung dibaca. Ya, langsung baca. Berapa? 1 juta rupiah. Siapa namanya? Burhan S. Bling. Bling. Burhan S. Bling. Nomor 1, Burhan itu orangnya rajin. Nomor 2, tukang azan, sholat tepat waktu. Yang nomor 3, spesialis adan. Kreatif teu maca heula luhurna ya. Di luhurna ya tukang adan ya.
Ada spesialis. Spesialis. Lead dan kali. Nomor 4, janggut mempesona. Janggut mempesona. Oh iya. Wah, janggut ya. Janggut mempesona. Janggut. Nomor 5, suka bantu angkut barang-barang. Tukang menjelan ya. Nomor 6, murah senyum. Ano tuh murah senyum deh. Nomor 8, pendiam, jarang ngobrol kalau lagi sendiri. Wah, Sandi Nugroho. Ayo kecil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 komen guys dan 17 like. Subrek, tekan tombol dulu dong. Sandi Nugraha nomor 1, baik. Palingan gancang guys ya. Baik. Nomor 2, ramah. Tilu baik deh. Ieu teh cing ciririk di terasina goreng. Jika tadi murah senyum, hanya lagi murah senyum deh. Parah. Oh iya humoris 2 kali nih. Oh iya. Humorisnya di leader. Terus suka menolong. Tidak sombong. Doyan makan. Iya tuh terakhir parahnya tewarang-warang. Tewarang-warang. Ya tewarang-warang. Satu lagi mudah-mudahan yang saya sendiri. Kamu ibu-ibu gentos ya. Heli. Nama panjangnya Kopter. Ya. Ini cuma gak banyak tapi sedikit ini. Sedikit seperti namanya. Yang pertama humble. Nah, humble terendah hati, rendah diri. Nah, nomor 2 humoris. Oh, ira ngomong kepodot tuh. Humoris. Nomor 3 murah senyum. Nomor 3 suka berbagi. Ya, terima kasih ya. Ya, teman-teman, terima kasih. Nah, apa kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita barusan? Ada yang bisa? Ya, teman. Kira-kira apa nih? Bisa mengetahui kebaikan orang lain. Bisa mengetahui kebaikan orang. Bagaimana perasaan tadi yang dibacakan? Pak Burhan, Pak Sandi, Bu Heri. Kira-kira perasaannya bagaimana? Tenang Pak Burhan, Artinya bahwa semua yang tadi saya mendengar ini adalah pembelajaran untuk diri saya ke depannya. Mudah-mudahan yang tadinya ini adalah semua cermin. Terima kasih. Rajin angkut-angkut. nah, salah satu tujuannya yaitu salah satunya jadi penyemangat motivasi. Kegiatan ini bisa kita nanti lakukan di kelas. Ya, jadi kan semuanya positif. Anak-anak juga, oh iya berarti saya saya pinter misalnya. Oh iya saya suka berbagi. Jadi motivasi untuk si anak. Ya, salah satunya itu. Jadi yang pertama yang ditampilkan adalah hal-hal yang bagus, hal-hal yang hal-hal tersebut menjadi motivasi untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi. Sebelumnya kita
refleksi dulu ya. Yang pertama, karena kita semuanya di sini kalau mengajar, apakah kita mengajar itu hanya untuk menyampaikan materi? Ya, asal materi teh nyampe, bab yuk beres. Terus yang kedua, sudah mengetahui peran guru teh, hubungannya sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan yang ketiga, menggunakan hukuman untuk membuat anak disiplin. Nah, nanti ini secara umumnya akan dibahas selanjutnya. Nah, kita sebelum ke budaya positif, ke tentang pendidikan. Kalau di negara kita, di negara Indonesia, Bapak Pendidikan itu kan Ki Hajar Dewantara. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, jadi asal mula konsep pendidikan itu adalah seperti ini. Jadi kita harus melihat kodrat anak itu seperti apa, dan kita tidak bisa memaksakan si anak teh kudu kieu. Ya, memang nanti kita pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anak, tetapi kita jangan lupa harus melihat kodrat yang ada pada anak. Seperti di sekolah kita ya sudah bisa menerima mohon maaf anak-anak yang KBK, berarti kan dari sini kita tidak membeda-bedakan ya, semuanya mendapat hak untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan. Berikutnya, nah sebelumnya nih, peran dan nilai itu. Guru perlu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan. Nah, jadi kita membentuk komunitas untuk apa? Untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak hanya untuk pribadi, tetapi untuk orang lain di sekitar. Jadi, nih, tugas kita teh berat ya. Jadi, mewujudkan murid itu di masa depan mereka kan nantinya jadi orang yang bermanfaat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk lingkungan sekitar. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya, guru harus memahami perannya dan memiliki nilai-nilai guru itu seperti apa. Nah, nanti mungkin semuanya ini kalau di sini judulnya guru penggerak, tapi ini saya rasa semua guru mungkin baiknya memiliki seperti itu. Menjadi pemimpin pembelajaran, sudah tentu ya. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu kita harus majukan bersama-sama. Kemudian menjadi coach guru yang lain, saling membantu gitu ya. Kemudian mendorong kolaborasi. Nah, di sini jadi kolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri, enggak perlu gini. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini berikutnya. Nah, ini nilai-nilainya juga ada 5 nilai. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi setiap kita mengajar, yang pertama kita harus melihat atau murid itu kita harus menjadikan murid itu aktif, sehingga mereka bisa belajar secara aktif gitu ya. Jadi kata ibu juga harus kamu bisa gitu. Jadi ya, menurut kamu bagaimana gitu kan, biar anak-anak itu nyaman dan mereka secara tidak langsung, kalau misalkan mereka sudah nyaman, motivasi untuk belajarnya juga tinggi. Kemudian reflektif, ya kita bisa menerima saran atau apa dari orang lain. Inovatif, kita harus mempunyai ide-ide. Jadi ya kalau misalkan si murid ini mah nggak bisa pakai metode ini, oh kita cari cara lain. Kolaboratif, kita bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Dan yang kelima adalah mandiri. Otomatis secara mandiri kita harus bisa, oh aku ingin seperti ini, aku ingin menjadi lebih baik. Nah sekarang karena temanya budaya positif, nah apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, yang bagaimana budaya positif itu? Nih, kalau diandaikan sekolah itu sebagai lahan
lahan atau tanah untuk bercocok tanam. Guru sebagai petani dan murid adalah benih. Ya, di mana guru harus bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Nih, maksudnya dari ketiga ini, sekolah ini kan dia sebagai lahan ya. Nah, guru sebagai petani, kita petani, murid sebagai benih. Kalau petani, kita hanya menuntut si benih ini dia tumbuh dengan baik, dia tumbuh dengan bagus. Benih itu kan berbeda-beda. Ada jagung, nanti tumbuhnya kita harus merawat si jagung ini, benihnya itu nanti hasilnya menjadi jagung yang terbaik. Misalkan benih yang lain, benih padi, menjadi padi unggulan yang terbaik. Jadi sebenarnya peran kita itu sebagai petani hanya untuk merawat, membimbing murid kita. Ya. Dengan tadi tidak melupakan kodrat ya, karena benih itu kan berbeda-beda. Berikutnya Pak Widi. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Sesuai kurikulum yang sekarang kan ya, kurikulum Merdeka. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkependekan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nih. Jadi nanti kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila ini di setiap kegiatan pembelajaran. Berikutnya Pak Widi. Budaya positif. Ya. Supaya menciptakan budaya positif di sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, tentunya harus dari beberapa halaman. Yang pertama, warga sekolah. Warga sekolah itu kan semuanya ya, guru, kemudian murid, ya, orang tua, pokoknya semuanya yang ada di sekolah. Warga sekolah yang saling mendukung dan bekerja sama. Jadi kan kalau kita guru kompak nih, ya, sekolah memfasilitasi guru kompak untuk mencapai suatu kebaikan, maka nanti akan tercipta kebiasaan guru. Jadi dari kita kompak nanti menjadi kebiasaan. Nah, kalau sesuatu yang sudah biasa nanti akan menjadi karakter anak ya. Kalau kita membiasakan nih, misalkan minum, duduk, otomatis kan karena kebiasaan nanti si anak pasti setiap dia meminum pasti duduk. Nah, menjadi karakter baik sehingga terciptalah budaya positif. Nah, mungkin kalau kita beranggapan budaya positif, aman, nyaman, tentram itu harus disiplin. Ya, kita lihat dulu disiplin itu apa. Disiplin artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dan murid-murid. Menurut Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang menurut dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya gini, pokoknya kamu harus gini, tanpa ditanya si anak teh kunaon gitu. Ternyata kan si anak dia mempunyai alasan tertentu. Itu salah satunya. Next. Nah, disiplin positif seperti apa?
adalah program yang dirancang untuk mengajarkan anak untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Nah, bagaimana cara menjadikan disiplin positif? Dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Misalkan setiap kita mau, harusnya dari awal tahun pembelajaran khususnya MK, kalau bisa kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Hal-hal itu poin-poinnya dari mereka sendiri. Jadi kita memfasilitasi, silahkan nanti supaya kelas kita nyaman, misalkan ya, semua bisa belajar dengan senang, dengan tenang. Kita harus bagaimana? Suruh anak-anak menuliskan poin-poin. Tetapi kalau bisa dalam membuat kesepakatan, ya, kata-katanya itu kalau bisa kata yang positif. Ya, kata yang positif misalkan jadi menghilangkan kata tidak. Tidak boleh terlambat, tidak boleh mencontek, kita ganti dengan bersikap jujur. Ya, itu. Jadi bagusnya dari awal kita pembelajaran kita buat kesepakatan dulu. Jadi di mana kalau si anak keluar dari kesepakatan itu kita kembalikan lagi. Kan kita sudah sepakat. Ya. Nah, nanti mungkin ini akan dibahas sama Pak Widi untuk tekniknya. Nah, ini mah grafiknya ya. Jadi intinya kalau kita akan menanamkan disiplin, kita harus memunculkan motivasinya itu intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri anak. Kalau yang berikutnya yang teori motivasi. Lagi. Nah, teori motivasi. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari eksternal. Contohnya apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi yang si anak teh lamun abi teu kieu ya kumahanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi mereka melakukan teh hanya untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Contohnya apa? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau saya melanggar teh, nanti saya akan bagaimana? Akan menjadi orang yang seperti apa? Berikutnya hukuman. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan pihak murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Makanya tadi kenapa kita harus membuat kesepakatan dulu supaya anak tidak merasa disalahkan. Jadi anak oh iya ya, padahal kan aku udah sepakat nih, kenapa aku melakukan? Nah, kita sebisa mungkin harus bisa mendorong motivasi dari internal si anak. Nah, penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Next. Nah, ada yang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Lagi kalau ini langsung aja. Nah, kalau kita akan memberikan penghargaan atau pengakuan, nah contohnya ini, dalam memberikan apresiasi, nah kita harus mengingat yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi lamun murid teh ulah kasih Allah, jadi semuanya giliran. Jadi mereka itu
rasa oh iya ya diakui. Kemudian kita memberikan pengakuan itu konsisten. Ulah misalkan enak aku bagus, non sama teh jadi kan si anak gitu kan guru teh pelan. Kemudian kita tentunya harus fokus pada proses. Lagi nah contohnya nih ya, misalkan kemarin saya perhatikan itu ini ya kalimat pembukanya, nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau kita memberikan penghargaan seperti ini, terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berikutnya nah, ada hukuman dan konsekuensi. Ini ya cirinya, kelihatan kalau dibacain takutnya panjang. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Nah, kalau ini next. Nah, sekarang ya kita teliti ini. Yang pertama, kita ini masuknya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si anaknya terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman. Hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, misalkan ya dulu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Amin. Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TKK. Next yang politik. Nah, ini jawabannya. Hukuman. Ya. Iya, jadi beda-beda tipis antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin kalau untuk konsekuensi, si anak akan nyadar kan, oh iya, memang jadi saya harus melakukan itu karena saya sudah berbuat. Nah, ya mungkin dari saya cukup sekian. Nanti insya Allah di akhir ada video. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Guru. Masih banyak PR ya Bapak Ibu guru di sekolah kita. Ya kalau saya tata satu-satu itu banyak misal yang sering terjadi dan itu berulang terus. Salah satunya anak yang nyeker, sering diingatkan tapi ya nyeker lagi. Nah ini mungkin dengan cara-cara tadi mungkin kita bisa bersama-sama terapkan dengan cara restitusi tadi. Dikasih tahu kesalahannya apa, terus negatifnya kalau nyeker apa, itu kan bahayanya apa. Itu misalkan bisa kena benda tajam. Bagaimana kita supaya anak-anak itu nanti ke depan ada perubahan budaya, jadi budaya positif di sekolah itu. Cina anak-anak Al-Muntasman ketika saya menyekolahkan anak di sini jadi banyak berubah positif. Nah itu yang bisa diharapkan oleh sekolah. Jadi laporan-laporan seperti itu yang diharapkan dari orang tua itu datang kepada kita, oh ternyata anak setelah di sekolah dia
nanti akan